Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngebahas teknis untuk bisa menghijrahkan status dengan melobi langit. Dengan doa. Kan katanya doa itu bisa mengubah takdir, benar? Benar nggak tuh? Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Dan takdir itu bisa dirubah-rubah. Suka-suka Allah dong. Orang Allah yang nulis takdir, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang Dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah putus asa dulu. Wah, kayaknya memang takdirnya nggak bisa, orang yang jahat kayak saya, yang pernah punya masa lalu yang kelam, nikah dengan akhwat yang hafizoh dari pesantren apa gitu. Kan kayaknya takdirnya nggak wal hafizin, wal hafizat, gimana sih? Wal hafizin, gimana sih ayatnya? Saya jadi lupa. Orang yang soleh, orang yang menjaga diri dengan orang yang menjaga diri, orang yang soleh dengan orang yang soleh. At-thayyibin lit-thayyibat, maaf. At-thayyibin lit-thayyibat. Orang yang baik ketemu orang yang baik. Tapi kan saya mah orangnya udah keburu nggak baik duluan. Sekarang lagi belajar jadi orang baik tapi belum baik-baik amat. Sedangkan dia mah udah terpelihara dari dulu. Kayaknya kita mah nggak sekufu, nggak selevel, beda dunia. Yang satu dunia putih, satu dunia hitam. Ini gimana nih nggak ketemu nih? Takdirnya mungkin kita emang nggak layak untuk dia. Tetapi dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengganti takdir. Makanya malam ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan jalur langit untuk bisa mendapatkan hajat kita. Baik menikah, dapat kerjaan, punya anak, dan keajaiban-keajaiban lain yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu cara menggunakan jalur langit. Sebelum kita masuk materi itu, yuk kita tilawah bareng-bareng ayat yang standar lah tentang doa. Udah pada tahu kan? Silakan dibuka. Ayat apa? Surat Al-Baqarah ayat 186. Itu standar banget kalau bab doa. Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat kalau kita kasih judul ayat ini tuh janji Allah kepada orang yang berdoa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin.
melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, oh ilahi. Ada masalah dikit, ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja. Ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Artinya jadi pundung, jadi putus asa dalam berdoa. Karena tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita enggak akan binasa. Kita enggak akan kalah. Kita enggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak kembali. Ini clue penting nih, bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini, enggak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Maksudnya gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar enggak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah enggak dengar yang kemarin, saya harus keraskan lagi suara saya. Enggak, ini qarib. Arti ini qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Enggak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah dengar. Siapa yang pernah berdoa di dalam hati terus langsung Allah ijabah? Rasulullah. Coba teman-teman buka awal juz kedua. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Itu gara-gara Nabi ada harapan di dalam hati tapi nggak berani ngomong gitu ke Allah. Cuma dipendam di dalam hati doang. Tapi langsung diijabah oleh Allah. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa." فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Jadi ceritanya, orang Yahudi suka menghina kaum muslimin gara-gara orang Islam kalau sholat waktu itu masih menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Jadi kata orang Yahudi itu, lihat orang Islam mah fake. Suka niru. Kita sholat menghadap Al-Aqsa, mereka sholat menghadap Al-Aqsa. Berarti agama mereka itu adalah agama yang meniru agama kita. Nggak original. Sering diperolok-olok. Setiap kaum muslimin sholat dihina sama mereka. Akhirnya Nabi ngerasa sedih. Wah, gimana ya caranya? Sehingga setiap sore Nabi berdiri di suatu bukit, kemudian lihat ke langit. Cuman nggak ngomong, gini aja ke langit. Membatin. Bayangin, pernah nggak teman-teman membatin ke Allah? Ini yang harus kita coba lakukan. Belajar membatin kepada Allah. Itu romantis banget. Jadi duduk sendiri. Allah, ngomong gitu dalam hati. Dan yakinlah ini qarib, Allah tuh dengerin. Jangan pikir saya kayak ngomong sendiri, kayak orang kurang waras. Enggak, Allah itu mendengar. Jadi kita batin aja sama Allah, ngomong dalam hati. Ya Allah, saya tuh lagi gini, ada masalah. Ngomong dalam hati kita. Please Allah, please gitu ya. Nah,
Itu kalau kita membatin, inni qaribun wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Jadi Nabi enggak enak mau ngomong, ya Allah tolong dong pindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Soalnya daripada dikata-katain melulu sama orang Yahudi, mau ngomong kayak gitu tuh enggak enak sama Allah. Malu Rasul ke Allah. Masa kiblat aja minta dipindahin. Akhirnya Nabi cuma ngelihat ke langit aja tiap hari. Udah selesai, pulang. Besok lihat lagi ke langit. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Maka kami palingkan kiblat ke arah yang kamu sukai. Coba lihat. Turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang bahkan belum diverbalkan. Belum diucapkan dengan kata-kata, tapi Allah udah ngerespon. Ini kan keajaiban doa nih. Cuman kita seringnya ngerasa udah minta berkali-kali kok nggak dikasih-kasih. Kita belajar sekarang. Rasul nggak usah minta pakai verbal, cuman membatin doang dalam hati, Allah udah ngasih. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ada kepengen sesuatu, tiba-tiba terwujud. Pernah kan? Tapi kepengennya yang baik-baik. Pengen misalnya, aduh, saya pengen banget umroh, cuman mau ngomong kayak gitu mah, saya mah orangnya kayaknya nggak mungkin bisa umroh kalau ngandalin harta. Orangnya nggak mampu, kerjanya juga pas-pasan, gimana mau umroh untuk makan aja susah. Tapi pengen banget dalam hati kita. Dan itu rindunya tuh rindu banget. Setiap kali ngelihat video atau tayangan di TV tentang umroh dan haji, menitikkan air mata. Saking kangennya ke Baitullah. Allah tahu itu dalam hati kita. Tiba-tiba ada jalan. Ada aja jalannya. Dan bisa dikasih sedekah, bisa juga hadiah, bisa juga door prize, bisa juga macam-macam. Pokoknya ada jalan aja, tiba-tiba bisa umroh. Dan saya sering banget membawa orang umroh. Di antara jamaah itu selalu ada 1 atau 2 orang yang umrohnya itu miracle, keajaiban dari Allah. Ketika saya cari tahu alasannya apa, ternyata emang dia dari dulu pengen banget umroh. Cuman gak bisa ngandelin hartanya, Allah kasih jalan yang lain. Bukankah Allah itu memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu? Kan itu yang sering kita dengar kan? Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Kalau udah Allah undang, pasti mampu. Kalau Allah nggak ngundang, walaupun dia mampu nggak akan bisa. Jadi Allah bukan mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Sehingga kita kalau hati kita kayaknya pantas diundang, Allah undang tuh. Begitu juga dalam urusan rezeki. Aduh, saya pengen kerjaan yang kerjaannya itu lebih halal, lebih nyaman, bisa sholat berjamaah tepat waktu, ada waktu juga buat keluarga, bisa juga berdakwah ke teman-teman. Akhirnya membatin kita itu karena kuat banget, Allah wujudkan. Ini artinya Allah qaribun, Allah maha dekat. Sehingga kalau kita pengen doa kita itu powerful, belajar dari as-siqah billah. Tips pertama adalah as-siqah billah. Percaya deh sama Allah. Percaya sama Allah. Jangan berdoa dengan ragu-ragu. Kayak kita datang kepada seseorang untuk minjem duit, tapi kita ragu. Dia nih kayaknya orangnya susah kalau dipinjemin. Kalau minta dipinjemin gitu. Ini saya lagi ada masalah dikit nih, boleh minta bantu nggak? Apa? Gimana ya ngomongnya? Susah ngomongnya tuh ragu-ragu gitu kan ya? Akhirnya kita ngomongnya tuh nggak enak, nggak nyaman, membuat dia juga ngasih ke kita juga ragu-ragu. Akhirnya nggak nyaman tuh hubungan kita sama dia. Tapi kalau kita yakin banget sama dia orangnya baik, kalaupun dia nggak ngasih dengan cara yang kita minta, kita yakin bahwa dia tuh pasti akan nolong kita. Sehingga kita akan curhat masalah kita itu dengan tulus. Bahwa kita punya masalah kayak gini-gini, bukannya kita mau minta-minta, cuman sifat dari manusia itu saling tolong-menolong, kita beritahu masalah kita. Dan kita yakin dia pasti akan nolong kita. Kalau nggak bisa ngasih duit, dia akan minta tolong kepada orang lain yang mungkin bisa membantu kita. Dia akan ngasih link. Dia akan memediasikan kita. Oh, aduh maaf ya saya juga lagi, sekarang lagi butuh uang, ini lagi nabung-nabung juga. Sama, kita mah lagi sama-sama pengen hijrah status. Cuman, nih saya kenal ada temen nih yang dia alhamdulillah orangnya tuh suka banget bantu orang lain. Mungkin saya bisa merekomendasikan, saya bisa bantu kamu, ayo kita jalan bareng ngomong sama temennya. Pokoknya kita yakin dia bisa nolong. Nah kalau kita yakin, percaya sama Allah, Allah itu gak butuh perantara. Allah bisa nolong kita dengan cara apapun. Walaupun takdirnya udah ditulis, kamu tuh gak akan punya istri sampai meninggal dunia. Ya Allah masa gitu sih, gak akan punya istri. Ya Allah, tapi gimana masa saya mau hidup sendiri terus? Kamu gak akan punya istri kata malaikat teh.
Ini orang doanya katakan malaikat dengerin doa kita ya. Kalau di hati malaikat nggak tahu, tapi kalau di lisan kita doa, ya Allah, beri saya seorang suami yang benar-benar bisa mendidik agama saya. Kata malaikat, Neng, ganti doa yang lain aja tuh Neng. Itu mah takdirnya udah ditulis, Neng nggak akan punya suami. Kata malaikat. Kita mah walaupun malaikat ngomong gitu, biarin aja. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Maha Wadud, Engkau bisa mengubah takdir. Kata malaikat, ya juga sih, cuman takdirnya udah ditulis Neng. Ya Allah, terus aja tiba-tiba tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayahnya nemuin, ternyata pas kita nguping dari kamar, wah itulah calon pangeran kita yang datang untuk melamar kita, calon raja, calon imam. Malaikat heran-heran, wah subhanallah nih si Enang ini gak putus asa dalam meminta. Kita juga gitu, doa aja terus. Walaupun takdirnya sudah ditulis, karena Allah bisa mengubah takdir lewat doa dan harapan. Masih ingat cerita seorang ibu di zaman Nabi Musa dulu? Yang datang kepada Nabi Musa bilang, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah, saya gak punya anak, udah tua kayak gini, bisa gak ya? Saya minta tolong Nabi Musa doa kepada Allah supaya saya punya anak. Kata Nabi Musa, bisa aja sih, gak apa-apa ibu. Ya udah saya doain, ya Allah, ini ada ibu minta anak. Kata Allah, ya Musa bilang ke dia gak akan punya anak, itu sudah takdirnya. Kata Nabi Musa, ibu maaf, udah ada jawaban nih dari Allah. Gimana ya Nabi Musa? Allah bilang takdir ibu gak akan punya anak. Oh gitu ya, ya udah deh pulang. Sampai di rumah, ya Rahim, ya Rahim. Doa aja terus. Besok datang lagi. Karena dia pengen tahu kabar dari langit. Nabi Musa itu bisa bicara ke langit. Ya Nabi Allah, saya mau tahu nih, kira-kira Allah sudah memperkenalkan belum ya permintaan saya? Permintaan apa? Pengen punya anak. Tapi kan kemarin udah, kata Allah takdirnya gak akan punya anak. Ya coba aja dulu sekali lagi, siapa tahu sudah mau. Sekarang Allah memperkenankan. Wah ini benar-benar dia husnuzan sama Allah. Siqah, percaya sama Allah. Gak percaya kepada yang lain, percaya sama Allah aja. Nabi Musa karena udah terus aja direngekin minta gitu. Nabi Musa bilang, ya Allah, ini ada ibu yang kemarin, gimana dong ya Allah? Kata Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, takdirnya dia gak akan punya anak. Bilang sama dia, ibu, udah terima aja takdir ibu gak akan punya anak. Oh ya, pulang lagi. Ya Rahim, terus aja sepanjang malam, sepanjang hari doa. Berhari-hari datang lagi kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, udah berubah belum? Udah mau belum Allah ngasih saya anak? Kan udah kemarin takdirnya, tapi coba lagi, sekali lagi aja. Nabi Musa minta lagi ke Allah, kata Allah masih yang sama, pulang lagi. Gak datang-datang lagi ke Nabi Musa. Setelah beberapa bulan, datang-datang bawa bayi. Assalamualaikum, udah semangat sekarang, beda gitu ya. Kalau dulu Assalamualaikum, melas gitu ya. Sekarang Assalamualaikum, hai Nabi Musa. Kata ibu, ibu yang kemarin? Ya itu siapa? Anak saya. Anak ibu? Anak kandung maksudnya, bukan nyuri. Nggak, anak kandung saya ini Nabi Musa. Wah, Nabi Musa nggak wah sih, subhanallah kalau Nabi Musa. Kalau saya mah wah gitu ya. Kalau Nabi Musa, Masya Allah. Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah, itu ibu yang kemarin katanya takdir nggak akan punya anak, kok bisa punya anak? Ceritanya gimana Allah? Ceritain dong, saya kok nggak update gitu informasinya. Kata Nabi Musa. Allah ngasih update. Kata Allah, Musa, setiap kali aku bilang dia nggak akan punya anak, dia terus berdoa dengan menyebut Ya Rahim, Ya Rahim. Allah itu kan senang banget dipuji, dan Allah lebih berhak untuk dipuji. Kalau kita senang dipuji nggak baik, kalau Allah senang dipuji, emang punya hak untuk dipuji kan? Allah senang dipuji. Dia bilang Ya Rahim, kamu bilang gak akan punya anak, dia bilang Ya Rahim, terus saja berharap. Wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Rahmatku mendahului takdir. Akhirnya dengan sifat Rahim, Allah mengubah takdir ibu ini. Walaupun secara ilmiah gak mungkin punya anak karena sudah menopause. Tetapi Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Nah, tips pertama adalah kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mukjizat dan keajaiban, adalah ats-tsiqah billah, harus percaya sama Allah. Pertama, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa mengubah apapun yang Dia kehendaki. Apa yang Allah ingin, masya Allah kan pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah enggak pengen, enggak akan terjadi. Jangan suudzon sama Allah terus bilang, nggak enak banyak minta, amal saya sedikit, mending saya beramal aja nggak usah banyak minta. Jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk.
Orang kalau kita banyak minta, dia akan kesulitan. Lama-lama dia akan merasa terganggu. Tapi Allah kalau nggak diminta, dia marah. Manusia kalau kita minta banyak-banyak, dia marah. Allah kalau kita nggak minta, dia malah marah. Masya Allah ya, luar biasa. Allah tuh senang banget kalau hambanya meminta. Sehingga di antara hamba yang paling Allah cintai, di antara hamba-hambanya, hamba yang paling banyak menengadahkan wajah dan telapak tangannya. Ilahi, ilahi. Minta sama Allah, Allah tuh suka banget diminta. Orang yang suka meminta itu bahasa Arabnya awwahun. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim itu hamba yang awwahun halimun. Awwah, halim. Halim itu artinya menahan amarah. Awwah, da'a. Da'a artinya banyak berdoa. Kalau da' itu berdoa. Kalau da'a, senang banget doa. Ada masalah dikit, ilahi, Rabbi. Ngadu aja ke Allah, manja gitu. Dan Allah tuh senang banget dengan hamba yang kayak gitu. Sehingga sampai Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuman garam. Garam aja minta ke Allah. Sepele banget masalah kita. Ya Allah, mudah-mudahan nanti nggak macet ya. Minta sama Allah. Kok macet ya Allah? Ya biar kita sabar. Udah tahu jam macet berangkatnya telat gitu ya. Jangan salahin Allah. Tapi minta bilang, biasakan kita tuh komunikasi sama Allah dengan manja. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jawab ujiannya. Udah belajar sih ya Allah, cuma nggak tahu kan semuanya di tanganmu. Minta ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya Allah, ini rezeki darimu. Makasih ya, makan. Kalau bahasa lainnya makasih, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal tuh? Kalau enggak hafal, udah aja bismillah lah. Alhamdulillah gitu. Bismillah ya Allah, Masya Allah ini rezeki darimu. Udah selesai makan, udah sendawa gitu. Alhamdulillah, Allah baik banget. Ngomong sama Allah, sering-sering komunikasi sama Allah. Dan Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama ya, bukan ada. Kalau ada itu beda. Allah di mana-mana itu beda. Tapi Allah bersama kalian itu artinya Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah mencatat, Allah maha menilai bersama kita. Kalau ada, dia bertempat. Sehingga nanti kalau ada anak bilang, "Mah, Allah di mana?" Allah ada di mana-mana, Dek. Ntar dia malah karena cerdas, kalau gitu di WC juga ada, kan nggak boleh kan? Ini jawaban yang keliru, kurang filsafat. Allah itu bukan ada di mana-mana. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Itu beda. Kalau bersama, ma'iyah artinya Allah melihat, menyaksikan, mendengar, menghargai, dan terus memelihara dimanapun. Sehingga nggak usah khawatir bahwa ini mah nggak di masjid, nggak apa-apa. Selama bukan di tempat yang najis seperti di kamar mandi atau di mana yang tempat-tempat yang nggak boleh, kita itu mah nggak. Tapi yang di tempat yang umum, di pasar, di jalan, lagi di kendaraan, di dalam masjid, di luar masjid, Allah, ilahi, Rabbi. Kalau perlu lebih manja lagi, pakai irama dikit. Allah, gitu. Kayak orang manggil temennya gitu. Atau kita miss call Allah dulu. Ya Allah, udah nggak ngomong apa-apa. Itu miss call. Miss call Allah. Ngapain miss call? Caper, kangen sama Allah. Allah, gitu lagi. Itu zikir kan? Allah, Allah, Allah. Kata Allah, ada apa hambaku? Allah lagi. Terus saja Allah di miss call berkali-kali. Pas Allah buka, wah 100 miss call. Allah 100 kali zikir. Udah 100 kali miss call, Allah yang telepon balik. Ada apa hambaku? Wah, ditelepon sama Allah. Lewat kejadian-kejadian hidup, tiba-tiba ada kejutan dari Allah. Langsung bilang sama Allah, thanks Allah. Kan romantis tuh sama Allah. Jangan cuma sama cewek doang bilang thanks, segala macam bahasa-bahasa yang keren. Sama Allah juga harus keren. Tapi setelah thanks, alhamdulillah, karena itu yang paling baik. Intinya harus percaya sama Allah. Allah tuh senang banget didoain, kita berdoa kepadanya gitu. Allah tuh senang. Terus makna percaya sama Allah juga, kita percaya bahwa Allah itu nggak akan ngecewain orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Enggak usah khawatir, pasti diijabah. Tapi kok masih belum aja Ustaz? Nah, kita harus belajar apa itu makna diijabah. Jangan-jangan Allah udah mengijabah, kita nggak ngerti.
Kayak ada analogi tentang orang yang tenggelam, terus dia meninggal sambil menuduh Allah, Allah kok nggak nolong saya, bukankah aku sudah mengirim pelampung? Jadi pelampung itu cara Allah menolong kita. Kita berharap ditolongnya tiba-tiba selamat aja di pantai. Nggak kayak gitu, Allah punya cara. Sehingga kita harus belajar memahami maksud Allah. Allah maksudnya apa? Di antara cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Yang ketiga, Allah kalau nggak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada di dunia. Kok di akhirat sih? Ntar dulu. Akhirat itu jaraknya nggak jauh dengan kita. Cuma 60 tahun. 60 tahun tuh cepat banget loh. Sekarang rata-rata usianya berapa? Bahaya kalau nanya usia. Kalau saya udah setengah, udah 30-an tahun. Teman-teman pasti masih 17 ya. Angkat tangan yang 17. Nggak ada, di bawah 20 tahun, di bawah 20 tahun. Yang di atas 40. Nggak berani ngangkat tangan, ada sih. Artinya waktu 60 tahun itu nggak lama, sebentar doang. Jadi analoginya gini, kita lagi kuliah, pengen nikah. Terus kita naksir sama seorang cewek cantik banget. Dan saking cantiknya, sampai kita cuma bisa bermimpi. Wah. Saking cantiknya kayaknya nggak mungkin banget buat kita. Tiba-tiba ayahnya bilang, Dek, kamu senang sama anak saya? Yang mana Pak? Masih nanya yang mana? Takutnya yang tadi kebalik. Ini yang lagi kuliah yang namanya si Fulanah misalnya. Sebutlah namanya Nisa apa gitu ya. Terus dia bilang, boleh Bapak setuju kamu nikah sama anak saya, tapi ditunda dulu sampai kamu lulus kuliah. Kita senang gak tuh? Sampai lulus kuliah, gak apa-apa. Masa kita mau bilang, gak mau Pak kalau lulus kuliah, mending gak usah deh, saya mau yang sekarang. Pasti gak gitu kan? Karena kita tahu ini cantik banget, keren banget, soleha banget, idola banyak cowok-cowok di kampus, dikasih buat kita. Syaratnya cuma satu, tunggu lulus kuliah 4 tahun lagi. Pasti kita akan sabar banget menanti itu. Gak mungkin kita bilang, Pak, Bapak kalau nawar yang serius dong, 4 tahun mah lama tuh Pak. Yang kedua, tips supaya doa kita powerful. Kalau doa sama Allah itu yang romantis. Bahasa Arabnya munajat. Curhat sama Allah. Dan doa itu ibadah, bukan sekedar permintaan, bukan cuma request, tapi ibadah. Jadi kalau orang rajin doa sama Allah itu akrab sama Allah. Dan kalau akrab jadi romantis sama Allah. Enak gitu, hubungannya dengan Allah tuh adem banget, nyaman banget. Pas dia berdoa, Ilahi, gini ngomong. Kayak Nabi Zakaria yang tadi di surat Maryam, pas sholat rakaat kedua. Apa kata Zakaria? Ini bentuk curhatnya Zakaria. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria doa romantis, suaranya pelan. Wadhkur fil dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya. Zakaria tuh kalau doa tuh lirih banget suaranya. Lembut banget. Jadi duduk sendiri, Ilahi ya Allah. Bersenandung seperti Nabi Daud. Romantis sama Allah, bukan ya Allah, itu mah doa khusus untuk perang itu mah. Doain Palestina, doain Suriah itu harus tegas. Kayak Nabi kalau berdoa itu dengan menelunjuk. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi mengangkat kedua tangan sampai tinggi, kadang Nabi nggak mengangkat tangan, kadang Nabi memakai telunjuk. Semuanya itu sunnah. Jangan kita saling debat masalah, nggak boleh angkat tangan. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi tidak mengangkat tangan, kadang Nabi malah menunjuk gini. Kalau urusannya bab perang, biasanya gini. Ya Allah, bukan nyuruh Allah ya. Beda kesannya nunjuk Arab dengan nunjuk Indonesia. Kalau Arab, ngapain lo nunjuk gue? Kan gitu ya. Kalau Allah mah nggak kayak gitu. Allah pakai bahasa Arab, jadi pakai filsafat Arab. Nunjuk itu maknanya sangat berharap dan tegas gitu. Jadi kita doa pelan, Ya Ilahi,
Inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah beruban semuanya, tidak ada satu helai pun yang hitam. Tapi saya belum pernah berputus asa dari berdoa kepadamu ya Allah. Ini namanya curhat. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, saya takut banget kalau saya meninggal tidak ada yang meneruskan dakwah saya, sedangkan Bani Israel itu mudah tergelincir. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, beri saya seorang anak walaupun istri saya sudah mandul, tapi saya terus berharap kepadamu ya Allah. Ya Allah, please gitu. Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, jadikan anak itu yang sangat engkau ridhai. Minta Nabi Zakaria ke Allah. Tiba-tiba dapat kejutan. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam. Wahai Zakaria, bergembiralah, kamu akan punya seorang anak laki-laki. Itu hasil curhat ke Allah. Langsung Allah kasih nama. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Namanya Yahya, kata Allah. Jangan cari lagi di Google. Udah ada namanya tuh, nggak perlu lagi nyari di googling gitu nama yang bagus apa gitu kan ya. Lagi serius-serius. Ismuhu Yahya, itu sebaik-baik nama, namanya datang dari langit. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah ada anak sesoleh dia di muka bumi. Wah, ini first nih, anak paling soleh. Terus kata Allah, wahananan, anaknya lemah lembut, wa zakatan, anaknya suci, wa taqiyya, anaknya bertakwa, namanya Hanan At-Taqi. Itu mah doa ya, bukan GR. Karena saya juga belum bertakwa. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Terus apalagi sifatnya? Wa barram biwalidayhi, anaknya sangat berbakti kepada orang tua. Allah kasih spesifikasi anak yang Allah pengen ngasih ke Zakaria. Itu luar biasa sifat-sifatnya. Wa barran biwalidayhi, enggak pernah nyakitin orang tua. Walam yakun jabbaran 'asiyya, enggak pernah berlaku kasar, tidak pernah bermaksiat, enggak pernah berdosa tuh Yahya. Wassalam, Allah menjaga dia. Wassalamun alaihi yauma wulida, Allah jaga dia ketika dia lahir. Wa yauma yamutu, ketika dia wafat. Wa yauma yub'atsu hayya, ketika dia dibangkitkan. Wah, ini dijamin dunia akhirat sama Allah. Hasil munajat. Allah kasih kejutan yang paling istimewa. Makanya bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, titikan air mata, ngomong sama Allah masalahnya apa. Ya Allah, saya pengen nikah banget. Bukan apa-apa ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh-solehah. Saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud. Saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya, yang soleh. Saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya. Saya pengen, yang baik-baik sebutin, pengennya kita hajar kita itu apa. Cuman ya Allah, saya kurang modal, ngomong Allah kayak gitu. Gak apa-apa pakai gaya-gaya kita sendiri. Gaya Sunda, gaya apa, bebas lah. Ya Allah, kurang modal banget. Gimana nih ya Allah? Tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Bilang gitu. Dan Allah akan mengatakan, lihat hambaku memujiku. Kan kayak kita bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah bilang, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku mengagungkanku. Maliki Yaumiddin. Hambaku gimana sih hadisnya tuh? Kan gitu kan ya. Allah merespon setiap ucapan hambanya. Jadi kita bilang, tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Oh iya benar. Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah. Nah, tapi kan engkau maha tahu ya Allah. Oh iya. Nanti Allah tiba-tiba dalam mimpi disebutin gitu. Wah, jelas spesifikasinya, wajahnya kayak gini, senyum-senyum ke kita di dalam mimpi gitu ya. Terus kasih kartu nama. Pas kita bangun ternyata kartu namanya ada di tangan kita. Cie, kayak di film. Bisa gitu. Tiba-tiba ke-save di HP kita ada nama yang saya perasaan gak pernah nge-save nomor ini deh. Malaikat yang nge-save. Itu semuanya mukjizat dari Allah. Gak usah khawatir.
Allah punya cara. Tadi mah walaupun herai, tapi sebetulnya pesannya adalah Allah itu punya banyak cara untuk menolong hambanya. Tidak usah kita atur gimana caranya. Bukan kita yang mengatur caranya, kita hanya bermohon kepada Allah. Allah yang punya sekian banyak cara. Allah bisa pakai cara ilmiah, bisa cara yang tidak ilmiah, bisa cara yang berlawanan dengan ilmiah. Ilmiah itu kan ciptaan Allah. Jadi jangan mengukur dengan logika kita. Tapi mengikhtiar dengan logika kita harus. Kalau ikhtiar harus ilmiah. Tapi kalau iman gak perlu ilmiah. Sakit, ikhtiarnya ke dokter. Tapi yakinnya gak boleh yakin sama dokter. Ikhtiarnya seilmiah mungkin. Tapi imannya gak boleh ilmiah, Rabbaniyah. Allah berkuasa dengan ilmiah, tanpa ilmiah, bertentangan dengan ilmiah. Allah bisa menciptakan seseorang dari ayah dan ibunya. Bisa tanpa ayah tapi punya ibu doang seperti Isa. Atau bisa gak punya ayah, gak punya ibu seperti Adam. Allah bisa menciptakan onta dari induknya, bisa keluar dari batu seperti untanya Nabi Soleh. Allah maha kuasa, makhluk tidak kuasa. Minta sama Allah dengan harapan-harapan yang indah, munajat. Ini sekarang coba kita dengar bagaimana munajatnya Nabi ketika pulang dari Taif. Nabi itu kan sedih banget pulang dari Taif. Luar biasa dihinanya oleh orang-orang Taif. Di antara penghinaan orang Taif yang masih terekam oleh sejarah itu, orang Taif mencemooh Nabi dengan mengatakan, emangnya benar kamu itu, emangnya benar Allah mengangkat kamu jadi Nabi? Itu penghinaan. Dihina gitu. Muhammad, beneran gitu Allah mengangkat kamu jadi Nabi? Kayak gak ada orang lain, kata orang Taif. Terus ada lagi yang bilang, Muhammad, kalau kamu itu seorang Nabi, saya tidak berani ngomong sama kamu, nanti saya terkutuk. Tapi kalau kamu bukan Nabi, pendusta, ngapain juga saya ngomong sama kamu? Jadi mending gak usah ngomong aja, daripada ngomong dengan pendusta. Intinya dia gak mau ngomong sama Nabi, tapi meracau. Dia bilang, kalau kamu Nabi, kalau saya berdebat kamu, saya akan dikutuk. Kalau kamu bukan Nabi, berarti kamu pendusta. Ngapain juga saya berdebat sama kamu, menghina. Ada yang bilang, hei Muhammad, pergi kamu. Jangan dekat-dekat dengan kampung kami. Disuruh anak kecil mengusir Nabi, bayangin. Bagi orang semulia Rasulullah, diusir oleh anak kecil, dikejar-kejar pakai batu kerikil, dilemparin. Itu luar biasa, berat banget perasaan beliau. Sama anak kecil, sama perempuan, sama budak-budak. Yang laki-lakinya tuh hanya bersorak di belakang. Perempuannya, bagi orang Arab, dihina oleh perempuan. Itu luar biasa penghinaannya. Makanya di Mesir, pengalaman saya ketika di Mesir, orang Mesir itu paling takut sama cewek. Di pasar kalau ada ibu-ibu yang belanja, Mang, bungkusin yang ini. Dibungkusin. Gak jadi deh, yang itu aja. Ya, bungkus lagi. Kayaknya, gak jadi yang itu aja. Sampai 3 kali, si emangnya gak boleh marah. Kenapa? Cewek. Itu di Mesir tuh. Kalau di kita, wah udah habis itu. Gak usah cewek yang sebaya, ibu-ibu aja bisa dihina di kita kan ya, gak menghormati orang tua. Kalau di Mesir, perempuan apalagi yang udah usia orang tua, itu sangat dimuliakan. Naik bus gitu. Ada ibu-ibu, orang Mesir kan gede-gede tuh. Naik bus. Dia naik bus aja, naik damri gitu susah. Akhirnya barang-barangnya pada diambil sama orang-orang di dalam. Dia naik sendiri. Bismillah, Masya Allah. Gitu-gitu orang Mesir teh kalau lagi naik damri. Pas sudah di atas, semua orang berdiri mempersilahkan dia pilih tempat duduk yang mana. Itu budaya yang mungkin di Singapura juga pas saya ke Singapura kayak gitu. Tapi kok di Indonesia agak-agak jarang nih. Sering ada laki-laki muda duduk di halte atau di mana tempat-tempat umum. Sementara di sebelahnya ada ibu-ibu yang gendong anaknya. Tapi nggak ada tempat duduk. Di mana rasa malu dan rasa penghargaan terhadap perempuan. Makanya kalau sampai seorang ribut dengan perempuan di tempat umum. Itu di Mesir aib banget. Jadi kalau kita ramai sama seorang cewek atau seorang ibu-ibu di tempat umum. Pasti orang-orang Mesir akan marahin kita. Nggak marahin dia. Walaupun dia yang salah. Ya aib kata orang Mesir. Aib jangan kayak gitu, aib jangan kayak gitu. Tapi kalau kita berantemnya sesama laki-laki, dia akan bilang sallu ala nabi, selawatlah kepada nabi. Kayak gitu cara mendamaikan pertengkaran di Mesir. Dan menurut survei kecil-kecilan saya, orang Mesir itu paling sering bertengkar di bus kalau lagi bulan puasa. Lapar soalnya. Itu sering banget, asal bulan puasa ramai di bus. Wah, orang Mesir kan suaranya kencang ya, kayak singa gitu. Wah, ramai di jam 2 orang. Akhirnya yang lain bilang, sallu ala nabi. Langsung, sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Tapi dia sempat salawat dulu. Kalau kita kan, apaan sih? Nggak ada hubungannya juga, nggak nyambung, keles gitu. Kalau di Mesir mereka paham. Kalau dibilang nabi, langsung mereka menghargai sallallahu alaihi wasallam. Terus marah lagi. Ya Amir, sallu ala nabi, sallallahu alaihi wasallam. Lagi.
Kadang-kadang saking marahnya, shollu ala nabinya sambil marah-marah. Sallallahu alaihi wasallam saya bilang juga. Jadi sampai ada yang bertengkar dua orang disikapin dengan bijak. Orang Mesir kalau marah tuh suka bilang keledai. Ya Ahmar, wahai keledai gitu. Terus yang orang bijak ini kayaknya educated dosen gitu kayaknya. Dia bilang, emangnya ada keledai selain engkau di sini? Terus dia bilang, nggak ada. Ada. Apapun jawabannya salah. Memangnya ada keledai selain kamu di sini? Kalau dia bilang nggak ada, berarti emang kamu sendiri. Kalau dia bilang ada, berarti kamu juga keledai. Cerdas ya, luar biasa nih di Mesir. Saya dapat banyak luar biasa pengalaman. Intinya apa? Perempuan yang mengusir Nabi di Taif, perempuan, anak-anak, budak. Coba, gimana perasaan Nabi? Itu benar-benar nelangsa banget, sedih banget. Begitu turun dari Taif, Nabi SAW kemudian istirahat, habis dikejar-kejar dari pagi sampai sore di kebun kurma. Nabi lagi istirahat, terus Nabi berdoa. Nih doanya saya bacain ya. Wahai Robku, kepada engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku. Wahai Robku, engkaulah yang maha rahim, engkaulah pelindung orang-orang yang lemah. Engkaulah penciptaku. Kepada engkau aku berserah diri ya Allah. Kepada musuh, kepada siapa engkau akan menyerahkanku ya Allah? Kepada musuh yang akan mencelakaiku, atau kepada keluarga yang akan membantu urusanku. Tapi apapun itu, tidak ada keberatan bagiku, asal engkau tidak marah kepadaku. Mau diserahin ke musuh, gak apa-apa ya Allah. Mau diserahin kepada keluarga juga nggak apa-apa. Yang penting kau nggak marah ya Allah. Ini bahasa Nabi. Terus Nabi bilang, sedangkan kasih sayangmu maha luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap. Dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu. Aku berlindung dari kemarahanmu ya Allah. Dari juga azab-azabmu, kepada engkaulah aku adukan perihalku, sehingga engkau ridho, tiada daya dan upaya, melainkan dengan kekuasaanmu ya Allah. Tapi ini kalau kita baca dengan versi Arabnya lebih romantis lagi. Versi terjemah memang agak kaku. Kalau kita tahu bahasa Arabnya, ya Allah, tidak masalah aku diperlakukan kayak gini. Tidak masalah aku diusir, aku dihina, aku disakiti, aku dilempari, aku dikejar-kejar. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Coba, gimana Nabi itu cinta sama Allah. Mendengar doa Nabi yang romantis banget sambil menitikan air mata, tubuhnya banyak bekas luka lemparan batu, bajunya itu kotor. Malaikat itu sampai nggak tega, sampai Jibril turun. Wahai Muhammad, kata Jibril. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, kata Jibril. Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi pada dirimu terhadap orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat gunung untuk mentaati perintahmu ya Rasulullah. Kata malaikat, jadi kayak ada seorang anak yang nangis sedih, tiba-tiba datang ayahnya ngelus-ngelus gitu, menenangkan dia. Ya Rasulullah, Allah udah memerintahkan malaikat gunung kok, jadi menghibur gitu. Jangan sedih ya Rasul, jangan sedih, gak apa-apa. Itu malaikat gunung udah siap tuh, apapun yang kamu perintahkan. Langsung malaikat gunung siap-siap gitu. Terus kata malaikat gunung, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, perintahkan saja kepada kami apapun. Jika engkau mau, kami akan timpakan dua gunung ini kepada penduduk Taif, sehingga mereka mati terhimpit oleh gunung-gunung yang kami timpakan. Perintahkan ya Rasulullah, perintahkan. Kata Rasulullah, tidak wahai para malaikat. Kalaupun mereka tidak beriman hari ini, aku berharap kepada Allah, anak cucu mereka kelak akan beriman. Nabi nggak sakit hati kepada orang Taif. Dan Nabi juga tidak marah kepada Allah ketika beliau diperlakukan oleh hamba-hamba Allah kayak gitu. Tetapi yang penting Allah jangan marah sama saya ya. Kalau bahasa kita mah. Ya Allah maaf ya saya jadi kayak gini nih. Tapi Allah gak marah kan? Gitu banget tuh sama Allah coba. Dia udah habis-habisan. Kemudian belum berhasil dakwahnya. Masih takut sama Allah. Kayak kita ngedakwahin teman kita. Terus kita dicela sama teman kita. Dimusuhi oleh teman kita. Kita gak marah sama dia. Gak marah sama Allah. Gak bilang Allah itu sih susah ya dakwah. Gak ngomong kayak gitu. Ya Allah maaf ya dia belum menerima dakwah saya. Ini pasti karena saya gak benar nih nyampainya. Ya Allah jangan marah ya sama saya. Besok saya coba lagi gitu sama Allah. Terus ke orangnya gak marah karena mungkin dia fa'innahum la ya'lamun. Mereka tidak mengerti. Besok akan dicoba lagi, didakwahin lagi, diajak lagi. Terus aja kayak gitu. Ini munajat Nabi kepada Allah SWT. Sehingga gara-gara munajat itu malaikat turun. Sama kayak munajat curhatnya Nabi Yunus.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Nabi Yunus tuh bermunajat di dalam perut ikan, lirih banget, suaranya tuh pelan banget. Tapi suara yang pelan itu menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita udah teriak-teriak pakai mic, enggak ada yang bergetar. Nabi Yunus kalimatnya sederhana, tetapi dari hati banget. Benar-benar curhat. Ya Allah, tidak ada ilah selain Engkau. Aku ini udah zalim terhadap diriku sendiri. Ya Allah, maafin saya, maafin saya. Subhanallah, subhanallah. Engkau maha suci, saya ini kotor. Engkau maha suci, saya ini kotor. Terus saja sampai suara Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam laut yang dalam itu menggetarkan arasy Allah di langit ketujuh. Tiba-tiba malaikat arasy bertanya, suara siapa ini ya Allah? Begitu indah, begitu lembut, meminta ampun kepadamu ya Allah. Kata Allah, itu suara hambaku Yunus. Apa yang dia minta ya Allah? Dia minta ampun kepadaku. Ya Allah, please ampunin dia ya Allah, please. Kata malaikat-malaikatnya. Semua malaikat meminta ampun untuk Yunus alaihissalam. Sehingga kemudian Allah mengatakan, ya sudah aku ampuni dia. Tiba-tiba Nabi Yunus diselamatkan. Curhat sama Allah. Kalau ada masalah, bilang ke Allah. Apapun, ya Allah. Duduk sambil bersandar di pohon. Ya Allah, coba buka surat Al-Qasas. Gimana Nabi Musa itu suka curhat kepada Allah. Surat Al-Qasas, surat 28 ya. Ayat nih ya. Ayat 16 coba. Ketika Nabi Musa enggak sengaja bunuh orang Kipti, Egyptian. Rabbi, inni zalamtu nafsi, faghfirli ya Rabbi. Ya Rabbi, saya tuh udah zalim, maafin saya ya Allah, ampuni saya. Ada masalah dikit, ngomong ke Allah. Habis ada kesalahan, ngomong ke Allah. Terus dia bilang lagi, Rabbi ayat 17, bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang berdurhaka atau berbuat dosa. Udah. Terus ada masalah lagi. Nabi Musa diusir dari Mesir, dikejar-kejar sama tentara Firaun di ayat 21. Apa kata Musa? Rabbi, najjini minal qaumiz zalimin. Ya Rabbi, selamatkan saya dari orang-orang yang zalim. Ngomong lagi ke Allah. Udah Nabi Musa pergi sekarang. Kemana perginya? Dari Mesir ke Yordania, Madian kalau bahasa dulu. Pergi tuh. Begitu pergi ke Madian, bilang lagi ke ayat 22. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa asabil. Mudah-mudahan Allah kasih saya jalan ya. Ya Allah, tunjukin dong saya jalan harus kemana nih. Saya nggak tahu harus kemana larinya. Allah tunjukin. Jalan sampai ke Madian. Begitu udah selesai adegan menolong dua orang perempuan yang sedang memberi minuman ternak. Nabi Musa capek kan? Udah seharian jalan. Kemudian kurang makanan. Sendiri nggak jelas negeri yang beliau tuju. Akhirnya beliau bersandar di sebuah pohon. Di ayat 24. Terus beliau mengatakan, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya butuh banget kebaikan darimu ya Allah. Saya sekarang lapar, saya haus, saya enggak punya tempat tinggal. Saya sangat butuh kepada kebaikan darimu. Bilang ke Allah, tiba-tiba habis doa kayak gitu, datanglah cewek itu dengan malu-malu kan ayat berikutnya. Ternyata cewek itu adalah bakal jadi istri Musa. Jadi kalau ada apa-apa bilang ke Allah. Gak sengaja ngelihat Instagram, oh ada yang cantik, Rabbi, yang ini nih, yang saya gak sengaja gitu. Tapi jangan dikepoin ya, dan jangan terlalu lama ngelihatnya, sekilas saja. Atau minimal kalau nggak yang ini, yang kayak gini ya Allah, ya Allah, gitu. Ngomong nanti ketika selesai sholat, makanya banyak-banyak doa sama Allah. Dan yang romantis, yang lembut, banyak-banyak berzikir. Jadi sebelum doa itu tasbih dulu. Tasbihnya dengan bahasa yang kita nyaman. Subhanallah, subhanallah boleh. Atau dinyanyikan juga enggak masalah dengan suara yang baik. Bukankah Nabi menyuruh kita menghiasi Al-Quran itu dengan suara kita. Dan diantara isi Al-Quran adalah zikir. Kita bisa bilang Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Coba kayak gitu malam hari sendiri. Pasti orang yang lewat dekat rumah kita bakalan lari gitu ya, dikirain ada soal. Malam hari zikir di kos-kosan gitu, pada teman-teman pada kabur semuanya. Dikirain ada yang gentayangan.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau teman-teman bersiul, bersiullah dengan zikrullah. Daripada kita bersiul dengan lagu-lagu yang misalnya hanya irama biasa kan ya. Saya udah gak hafal ya lagu-lagu terbaru. Yang dulu-dulu mah yang saya tahu paling kau hancurkan hatiku, hancurkan. Nah gitu aja bersiulnya di mobil, kau hancurkan hatiku. Mending kita subhanallah, 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 subhanallah. Biasain aja bersiul dengan nama Allah. Itu namanya miscallin Allah. Sehingga nanti Allah akan melihat, wah ada hambaku nih menyebut-nyebut nama aku kan di miscall tuh, caper dulu. Udah gitu baru ya Allah, baru minta sama Allah. Kalau kita mau munajat, mau romantis, mau curhat sama Allah, sebut nama Allah, agungkan kebesaran Allah, berselawat kepada kekasih Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Mau pakai Sayyidina mangga, enggak pakai Sayyidina mangga. Yang penting jangan ribut bab Sayyidinanya. Mau doa aja, enggak ada tuh Sayyidina, ramai kan? Gak berdoa ada, jadi debat kan ya, komen. Udah aja enggak masalah, mau pakai Sayyidina mangga, enggak pakai Sayyidina juga, enggak masalah, tergantung mazhab. Ada yang nyaman harus pakai Sayyidina karena saya cinta sama Rasulullah. Ada yang nyaman saya justru karena cinta sama Rasulullah gak mau nambah-nambah kayak gimana Nabi mengucapkan aja. Mangga. Yang penting salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru minta, ya Allah saya lagi ada masalah. Gini nih ya Allah. Sebutin, curhat sama Allah. Dengan demikian doa kita akan diijabah insya Allah. Tapi ini baru berapa nih? Baru 2 ya. Ada beberapa tips untuk doa yang powerful. Insya Allah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Gak usah terburu-buru, yang penting bisa diamalkan.